rekan-rekan semuanya, langsung aja kita mulai terkait dengan pembahasan kasus yaitu ada PT Edu Global Mandiri, di mana PT ini tuh mengelola terkait dengan dana BOS dan juga dana PIP. Nah, kedua dana ini kan bersumber langsung dari pemerintahan. Namun, berdasarkan laporan yang saya terima, ini ada indikasi bahwasanya ada terkait dengan aliran dana yang tidak beres. Nah, oleh karena itu mungkin dari kita bisa membahas terkait dengan hal ini, dan saya persilakan bagi auditor satu untuk menyampaikan temuannya. Ya, baik Pak, izinkan saya menjelaskan. Berdasarkan dari data awal yang saya kumpulkan Pak, itu ternyata agak selisih signifikan. Terutama kalau kita melihat dari laporan penyampaian. Kalau dari pihak IGM-nya sendiri, itu mereka melaporkan sebesar 10, miliar. Tapi ketika saya melakukan konfirmasi ke bank Pak, itu ternyata hanya ada 9,2 miliar. Di sini kan artinya ada sekitar gap 1,3 miliar Pak. Dan sini ini pun baru bersumber dari satu sumber Pak. Oke, terima kasih buat auditor satu. Mungkin dari auditor dua, bagaimana temannya? Baik, kalau dari saya sendiri di sini yang paling mengkhawatirkan adalah adanya transaksi afiliasi, di mana PT IGM ini membeli buku ke PT Dealer, dan PT Dealer ini adalah salah satu perusahaan milik direktur dari PT IGM. Jadi setelah ditelusuri berlanjut, di sini ada beberapa indikasi, yaitu yang pertama adalah harga yang diberikan ternyata 20% lebih tinggi daripada harga pasar, lalu tidak ada tender terbuka kepada masyarakat, dan yang terakhir tidak ada penyampaian pengungkapan atau disclosure lebih lanjut terkait konflik kepentingan antar dewan. Oke, terima kasih auditor 2. Mungkin dari auditor 3, bagaimana temannya? Dari auditor 3 itu mengenai sistem Topoliknya, di mana ada 25 perubahan data siswa itu tidak tercatat dengan identitas pengguna. Audit trailnya juga kosong. Oke, jadi kalau kita simpulkan ini bukan hanya kelalaian administratif, tapi ini suatu kelalaian sistematik. Langkah awal kita perlu melakukan terkait dengan analisis risiko terlebih dahulu. Untuk memahami mengapa fraud ini dapat terjadi, kami mengidentifikasinya menjadi 3 kategori risiko. Yang pertama, fraud risk, di mana prioritasnya tinggi. Ada 3 hal secara struktural, di mana Dapodik ini tidak memiliki audit trail, pengadaan tanpa tender, dan juga dokumentasi audit yang dangkal. Yang kedua, secara motivasi, direktur memiliki kepentingan finansial di vendor afiliasi. Yang ketiga, secara perilaku, pelaku bisa membenarkan markup harga sebagai komisi informal. Yang kedua, terkait dengan compliance risk, di mana ini prioritasnya juga tinggi. EGM adalah distributor resmi dari dana BOS dan juga PIP. Namun ditemukan bahwasanya terdapat penyimpangan pencatatan dan pengadaan afiliasi yang melanggar kewajiban fiducia. Ini berisiko terkait dengan sanksi regulasi dan juga hukum. Yang ketiga terkait dengan operational risk, di mana ini prioritasnya sedang, tidak hanya audit trail, sistematik dan kualitas file audit sebelumnya yang superficial menunjukkan kelalaian yang disengaja. Nah, ini resikonya dapat memicu terkait dengan adanya fraud dan juga compliance risk. Nah, hal tersebut ini menandakan adanya kelemahan kontrol IT yang memungkinkan adanya manipulasi. Kami juga menggunakan kerangka pestel, di mana merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi atau bisnis, di mana ini menggunakan aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Mari kita mulai dari aspek politik. Di politik, pemerintah itu terus menambah dana pendidikan, di mana ini meningkatkan potensi adanya distorsi laporan, juga penyalahgunaan wewenang. Yang kedua ada aspek ekonomi, di mana kita tahu persaingan sekolah swasta itu semakin ketat, biaya operasional setiap tahunnya naik. Artinya pihak manajemen bisa aja melakukan pengambilan keuntungan secara tidak sah. Di aspek sosial, di sektor pendidikan ini sangat dipercaya oleh publik. Namun kepercayaan ini dapat membuat menurunnya tingkat pengawasan, di mana kecurangan-kecurangan lama ini bisa saja tidak terdeteksi. Selanjutnya ada aspek teknologi. Banyak sekolah sekarang yang beralih ke digital. Namun kita tahu kesiapan tata kelola IT ini tidak sejalan dengan tingkat kenaikannya. Artinya masih ada tata kelola yang sangat rendah. Selanjutnya juga ada environmental atau lingkungan, di mana ini organisasi kita tahu semakin dituntut untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu kalau ada kecurangan, ini sangat menurunkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Dan yang terakhir dari aspek hukum atau legal, kita tahu peraturan terkait anti korupsi, tata kelola perusahaan ini sangat digencar-gencarkan atau diperketat. Kita melalui hal itu juga, pelanggaran terhadap aturan tersebut ini dapat mengakibatkan banyak hal, sanksi hukum, gugatan denda, perdata, maupun pemutusan kerjasama perusahaan. Di mana ini akan menjadi tanggung jawab pribadi bagi direksi ataupun dari eksekutif yang terlibat. Melalui analisis pestel ini kita dapat mengambil kesimpulan satu hal, yaitu walaupun tingkat kepercayaan publik meningkat terhadap sektor pendidikan, tapi ya kewaspadaan terutama pengawasan ini menurun. Maaf yang mengganggu teman-teman. Di sini aku menemukan beberapa temuan lagi ternyata. Saya ngecek coba transaksi pengadaannya, ternyata 12 dari 50 transaksi itu 12-nya tidak ada bukti terima. Terus kalau kita lihat 12 dari 50 ini kan artinya seperempat. Ya, atau mungkin teman-teman ada temuan lagi nggak? Ya, tadi saya baru selesai mengecek terkait struktur kepemilikan dari PT Digilen Nusantara. Nah, ternyata di salah satu direktur IGM itu tercatat sebagai pemegang saham di PT tersebut. Nah, hal ini itu tidak ada disclosure yang lebih lanjut, baik itu kepada Dewan maupun ke kementerian. Jadi ini ada indikasi pelanggaran, yaitu ISA 550. Fungsi pembayarannya juga sudah saya selesaikan, di mana semua transaksi atau transfer ke Digilan itu bisa diverifikasi dari rekening koran. Tapi ketika kita membandingkan harga belinya dengan harga pasar, itu ada indikasi markup 20% hampir di semua invoice-nya. Nah, saya tadi juga mencoba melakukan Benford Law untuk distribusi angka di PIP, di transaksi PIP. Nah, ternyata ada anomali di sini. Digit angka pertama, satu itu sering muncul. Nah, hal ini mengindikasikan adanya manipulasi dari pelaporan. Oke, jadi
Untuk teman-teman semuanya, ini tadi saya barusan dapat konfirmasi dari inspeksi lapangan bahwasanya itu pengiriman barang digital ke sekolah-sekolah itu tidak diverifikasi. Jadi ada beberapa sekolah itu yang mengaku bahwasanya tidak menerima aktivitas terkait digital sama sekali. Nah, ini memperkuat dengan terkait dengan argumen kita sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas terkait dengan prosedur audit yang kami lakukan, di mana kita fokus pada dua area yang berisiko tinggi. Yang pertama untuk PIP, di mana kita ada dua uji, yaitu adalah tes kontrol meliputi verifikasi otoritas ganda, validasi data penerima maupun yang menerima, rekonsiliasi bank, review akses IT Dapodik, serta pemantauan pengecualian. Yang kedua, tes substantif meliputi cross-check antara ledger PIP dan juga rekening koran, konfirmasi langsung ke orang tua maupun siswa, verifikasi data penerima, investigasi terkait dengan 12 transaksi tanpa bukti terima, penerapan Benford Law dan juga pelacakan aliran dana dari rekening sumber hingga penerima akhir. Yang kedua terkait dengan pengadaan buku digital dari PT DN. Ini yang pertama terkait dengan tes kontrol memverifikasi apakah ada dokumen penawaran kompetitif, pengungkapan konflik kepentingan serta kesesuaian antar pesanan, laporan penerima dan juga invoice. Yang kedua yaitu tes substantif meliputi pembuktian pembayaran, pembandingan harga dengan pasar, verifikasi kepemilikan vendor, komunikasi pengiriman buku serta analisis pola untuk melihat apakah transaksi markup terpusat pada staf atau periode tertentu. Nah, semua prosedur ini dirancang untuk mendeteksi indikasi fraud yang penyimpangan kontrol. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait rencana sampling. Nah, karena tadi resiko salah saja dinilai tinggi, maka kami merancang sampling plan yang diperkuat sesuai dengan ISA 530, ISA 500 dan juga ISA 230. Nah, tujuannya adalah satu, yaitu untuk meminimalkan detection risk, yaitu dengan cara yang pertama memperbesar ukuran sampel, yang kedua menggunakan stratifikasi, yang ketiga menggunakan metode statistik, dan yang terakhir adalah menurunkan batas toleransi kesalahan. Nah, untuk tes kontrol PIP, maka populasi yang digunakan adalah semua transaksi dari PIP tahun 2024. Metode yang digunakan adalah atribut sampling dengan stratifikasi berdasarkan nilai. Tolerable deviation rate yang digunakan adalah 5%, expected deviation rate 2%, dan confidence level sebesar 95%. Nah, untuk tes substantif dari PIP itu menggunakan metode MUSE atau Monetary Unit Sampling dengan interval sampling yaitu sebesar nilai buku dibagi dengan ukuran sampel. Untuk confidence level yang digunakan masih sama dengan expected misstatement sebesar 2% dari nilai buku. Nah, transaksi di atas tolerable misstatement diuji sebesar 100%. Nah, untuk pengadaan buku afiliasi, karena resikonya juga dinilai sangat tinggi, maka kami melakukan sensus 100% untuk semua kontrak dan juga invoice. Nah, untuk log Dapodik, kami menggunakan non-statistical targeting sampling dan juga digital forensik. Semua proses sampling ini didokumentasikan penuh di atas kertas kerja sesuai dengan ISA 230. Kami merekomendasikan penggunaan teknologi audit untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal. 3 teknologi utama yang dapat digunakan yaitu seperti data analytics, yaitu IDEA dan ACL untuk melakukan pengujian populasi penuh, mendeteksi markup harga, dan merekonsiliasi otomatis. Ini cocok untuk bukti penyimpangan PIP. Yang kedua, Benford Law untuk menganalisis distribusi digit pertama dalam transaksi keuangan, bisa mendeteksi manipulasi angka dan pada laporan PIP dan pengadaan afiliasi. Lalu Forensic IT untuk mengumpulkan dan menganalisis log sistem, file terhapus, dan jejak digital. Sangat penting untuk menelusuri perubahan data siswa di Dapodik yang tidak memiliki audit trail. Dengan teknologi ini, kami dapat membuktikan adanya 12 transaksi PIP tanpa bukti tanda terima dan pola markup yang tidak wajar. Kami juga akan merencanakan dokumentasi audit berdasarkan ISA 230, di mana tujuan dari dokumentasi ini yaitu untuk menyediakan catatan lengkap dan sistematis dari seluruh prosedur audit untuk mendukung opini dan akuntabilitas ke kementerian. Lalu isi minimum prosedur yaitu identifikasi item, deskripsi prosedur, bukti, serta kesimpulan dan pertimbangan auditor dan tanda tangan pemeriksa serta review. Lalu jadwal dokumentasi dibuat real time selama kerja lapangan dengan finalisasi maksimal 30 hari setelah laporan. Penyimpanan cloud terenkripsi dengan backup rutin yaitu retensi 7 tahun. Lalu mitigasi risiko yang timbul dari dokumentasi yaitu template standar otomatis, hyperlink wajib ke bukti sumber, review mingguan ke supervisor, dan backup offline untuk bukti fisik kritis. Dalam kasus ini, transaksi afiliasi PT IGM dengan PT Digital Nusantara memiliki beberapa implikasi. Yang pertama yaitu implikasi hukum, di mana melanggar beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, yaitu kewajiban fidusia, PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa, yaitu prinsip kompetitif, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tipikor atau kerugian negara. Nah, sanksinya itu bisa administratif, perdata, hingga pidana. Sedangkan dari implikasi tata kelola, nah itu ada kegagalan sistemik di sini, yaitu melanggar sistem prinsip transparansi, yaitu tidak ada disclosure, akuntabilitas, yaitu direktur menguntungkan perusahaannya sendiri, dan kewajaran, yaitu tidak adanya tender secara terbuka. Nah, singkatnya, transaksi ini itu bukan sekedar kelalaian, tapi indikasi self-dealing yang serius. Dari investigasi ini, tim audit merekomendasikan 3 hal mendasar. Pertama, bagi IGM itu mengintegrasikan Dapodik dengan audit trail dan user log yang tidak bisa dimanipulasi. Juga menerapkan dual standard receipt untuk setiap penyaluran dana. Juga yang kedua adalah bagi Kementerian Pendidikan, di mana mereka harus mewajibkan platform digital itu terintegrasi untuk menerima BOS atau PIP dengan fitur deteksi fraud berbasis AI.